pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azila aw zalla aw adlima aw alama aw ajala alayya min zidni ilma wa sirri rizqi wa barik li ma razaqtani waj'alni mahbuban fi ibadik azizan yulhim ali wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin ila nawal safiya bila zawal bila mithal alhamdulillah kal minna tasyawwa ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khashyatika tahulu bainana wa ma'asika min ta'atika tuballighuna jannataka min al-yaqin alaina sa'ibat dunya matihna asma'ina absarina quwwatina ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana dinina wa la taj'al dunya barhamina wa la mablagha ilmina la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji bareng-bareng, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ada suudzon, ada husnudzon. Ada prasangka buruk, ada prasangka baik. Kita dilarang bersuudzon, diperintahkan untuk berhusnudzon. Jadi suudzon yang dilarang itu adalah suudzon yang begini. Kalau dalam hati kita ada apa ya? Ada kerentek, kerentek, khawatir ini. Ada di hati kita ada bisikan, ada omongan bahwa seseorang itu melakukan kejahatan atau keburukan, padahal tidak tampak. Kemudian kita menafikannya, mengabaikannya. Oh, enggak ngono kok. Nanti enggak jadi suudzon. Karena menghilangkan kerentek itu sama sekali enggak mungkin, tidak bisa. Yang dilarang itu yang ono kerentek elek diterus nih. Nah, diterus nih, dibener-bener nih, bahkan diomong nih, disebarluaskan apalagi tambah bahaya. Ulangi lagi. Contoh misalkan. Aku kerentek misalkan, anak kerentek. Oh, Marcel ini subuh gak tahu ketok, gak sholat subuh misalnya mun. Lah, kowe nak diiyoni, iki dadi suudzon. Tapi kan gak tahu ketok Marcel nang musala mesti duwe kerentek kan ya. Nah, tapi diganti. Oh enggak, paling Marcel nang omah ngimami adike misalnya. Wong ngimami ibuke. Diganti sing api. Aja terus nih. Diterusne diiyoni malah diomong-omongne kancane. Marcel itu lak subuh gak sholat loh. Padahal itu hanya sebagai apa, prasangka. Ya, sebagai prasangka. Itu contoh saya. Sampai ben jelas loh contoh ini. Jadi mana yang dilarang, mana yang enggak dilarang. Kalau adanya dugaan buruk itu mesti jenenge wong kan ya. Tapi ojo di apa? Diterusne ojo di omongane omong. Tapi kalau nyata-nyata orang berbuat buruk, itu jenis itu suudzon, setengah dasarnya nglakoni. Misalnya ana wong mendem ning ngarep omah kene, itu jenenge wong mendem itu saja suudzone wong terakhir kenyataan. Suudzon itu kita mengira seseorang melakukan perbuatan buruk padahal tidak kelihatan. Itu namanya suudzon. Karena tampak di depan mata
Terus kenyataan ngono wae. Cuma tetap tidak boleh di olok-olok, tetap enggak boleh. Namanya orang. Tapi maksudnya itu bukan suudon. Oh ini mendem. Enggak suudon, bukan ngarepe jelas ketok kok suudon. Suudon itu kalau tidak apa? Kelihatan, hanya apa? Dugaan prasangka. Understand? Jadi suudon yang dilarang itu suudon yang kalau ada tadi prasangka buruk kemudian apa? Diiyakan, bahkan diomongkan, bahkan disebarluaskan, nanti berambat nanti. Itu yang dilarang. Dan oleh karena itu kemarin kita dinasihati apa? Ijtanibu katsiran minadz-dzann. Nah, makanya ojo sering-sering berprasangka, karena kok nek keseringan berprasangka emang arek nanti neng suudzon. Ben gak prasangka piye yo, digo mikir sing genah-genah ae, mikir apa, mikir duit, mikir kerja, mikir ilmu, mikir apa sing jelas-jelas lah. Ya, ngapain waktu kita untuk berprasangka? Ya. Ingat, kalau kita itu tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka setan dan hawa nafsu kita akan mengajak kita sibuk dengan keburukan. Entah itu bentuknya fisik, badan, maupun visi-visi dalam hati. Kalau misalkan kalau hatinya sibuk dengan zikrullah, itu sudah selesai. Maka yang lain tidak punya kesempatan untuk masuk. Makanya setan itu yuwaswisu fi sudur. Jadi nas itu dia menunggu hati itu tidak zikrullah. Karena kalau hati itu zikrullah, setannya mundur. Kalau dia nggak zikrullah, yuwaswis. Dia membisikkan keburukan. Zikrullah mundur lagi. Mana terus? Makanya kadang ada orang itu diem itu lebih ditakuti dari setan daripada wong sing ketoke apa ceramah apa. Ceramah tapi hatine kosong. Gak eling Allah blas. Iku wong meneng tapi eling Allah. Mulai medeni setan. Kadang bahkan ya ada cerita itu ada orang sholat. Ya, di sampingnya ada orang tidur. Lah setan iki lho. Cerita anekdot gitu temenan bukan buat temenan. Tapi kita ya temenan. Setan itu di luar masjid. Enggak wani nggo. Setan sebenarnya niat awal tuh pengen goda yang sholat ini. Cuma karena ada orang tidur itu, setannya enggak berani goda. Nang arep masjid ketemu karo Syekh. Tanpa pernah setan saya lucu. Setan ditakok ibarat sopo setan. Kamu kenapa di sini? Jawab setan. Saya mau goda orang yang sholat itu awalnya. Cuma di sampingnya ada orang alim yang tidur, yang hatinya selalu zikrullah. Aku gak wani nek ambekan kobong aku lho. Hah harus kobong. Ya. Kembali ke tadi apa? Suudon sama husnudon. Bagaimana agar tidak suudon, hilang husnudon, langsung aja switch. Caranya kan gampang. Bagaimana agar kita tidak suudon? Tadi satu sibukkan dengan kebaikan, zikir. Kalau muncul dugaan buruk, prasangka buruk, ganti dengan husnudon. Kayak tadi loh. Oh Marcel gak ketok nang mushola, paling gak sholat subuh, ganti. Oh enggak, dia ngimami nang omah ngimami adike. Oh beres toh. Mari ganti ngono di apa? Di switch diganti. Awalnya suudon diganti ngono ae. Enak toh? Enak. Iki ana wong kerja metenteng, gak tau ngaji. Suudon toh? Diganti husnudon. Wong iku kerja kanggo mencari rezeki yang halal. Lah mencari rezeki halal itu ngamane ilmu, padha karo yang maling ngaji. Ya wis kanggo ngopo nafkahi anak bojo ya wis itu barang ibadah. Tidak penting cari rezeki yang halal. Aku masih ngaji sing nganggur. Sadar ngono. Oh lho. Oh coba disudoni. Ya Allah sih. Nah ya, kalau muncul apa? Suudon, dia apa? Switch diganti dengan husnudon. Ini kalau megawe gak tahu ngaji misalnya, loh, megawe itu nyari rezeki sing halal, berarti ngamalne ilmu nek ngaji. Sama tidak ngaji pas sampean gak ngaji jadwalnya beda.
semua itu. Yo, enak toh? Enak. Makanya nanti orang yang terbiasa husnudzon, insya Allah husnul khotimah. Amin. Loh, lagi dawuh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i dawuh, man ahabba ayaqdillahu lahu bil khair falyuhsinidzon bin nas. Siapa yang pengen diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya dia senantiasa husnudzon kepada manusia. Nah, pengen mati husnul khotimah, biasakan selalu husnudzon kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna afdalul hadits. Kanjeng Nabi dawuh iyyakum ai ihdaru wa diya sira kabeh ngedono sira kabeh wadhana ing prasangka ai suudon ya. Fa inna dhanna afdalul hadits. Fa inna dhanna rasa temene suudon maksudnya prasangka sing elek iku akdamul hadis, omongan sing paling gorok. Suudon itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena nanti tadi saya sebenarnya kalau ada suudon itu diiyakan ya, ada suudon apa? Diiyakan, nanti akhirnya berubah apa? Ucapan. Nah ucapan ini kan jelas bohong. Dugaan itu kan banyak salahnya, bukan kenyataan. Dia hanya ngarang. Misalkan kadang bener, mungkin kalau bener itu kalau dibuat apa? Dibuat statistik mungkin ya 1/99. 99 salah sih bener siji kan ya. Ya kan? Prasangka itu kan kebanyakan salah toh. Prasangka itu. Wong itu enggak kelihatan. Kalau kelihatan kan jelas bukti nyata. Itu pun ya kita diajari kalaupun ada orang tuh kelihatannya pun melakukan keburukan tapi yang apa ya masih bisa ditakwil, itu pun kita harus husnudzon. Masih bisa ditakwil, kecuali yang sudah jelas-jelas itu maksiat. Jelas-jelas apa? Maksiat. Contoh, Fafa gonceng wong wedok. Fafa ki anak soleh, koyo ngaji jamaah. Kowe iku paling ngono anake budene njaluk tenan rumah sakit, periksa. Paling ngono husnudzon. Gendakan apa kok gendaan yo enggak? Soleh, anak soleh. Cukup ngaji, cukup jamaah. Husnudzon itu paling ngono jaluk tulungi anake budene, periksa nang dokter opis ora utawa kepepet acara apa ngono njaluk tulung. Aneh-aneh ae sampe. Itu jenenge husnudzon. Understand? Suudon kuwi oke salahe. Tapi husnudzon kalaupun salah gak dosa. Husnudzon kok salah lho gak dosa. Bener yo gak dosa. Salah yo gak dosa husnudzon. Tapi nek suudon salah jelas dosa. Bener pun gak ada manfaatnya ya. Makanya enak Iyyakum wadonna, jauhilah prasangka, maksudnya prasangka yang buruk. Karena sungguhnya prasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Iya kan? Karena prasangka itu menimbulkan dugaan-dugaan, nek diucapkan jadi kebohongan, mari timbul rasan, muncul apa kebencian, muncul saling benci, muncul permusuhan macam-macam. Bermula dari suud, muncul ghibah, muncul nah, makanya hati-hati ya. Kita diperintah dianjurkan oleh agama jangan husnudzon, enak. Husnudzon enak. Hadis ini sebenarnya cukup panjang ya. Ini potongan hadis. Hadis lengkapnya saya bacakan. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Yang selengkapnya itu. Ya jangan berprasangka buruk, jauhi prasangka buruk. Karena nanti prasangka buruk itu bisa menimbulkan ini. Selanjutnya ya, jangan saling mencari kesalahan-kesalahan. Jangan saling mencari kesalahan-kesalahan.
Soalnya prasangka buruk itu mesti mencoba mencari kesalahan. Jangan saling memata-matai. Pasang kamera. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling membenci, dan jangan saling bermusuhan. Nah, semua itu bermula dari suudon tadi awalnya. Suudon yang diiyakan, tidak segera dihilangkan atau diganti dengan husnudon. Selanjutnya wa kunu ibadul ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sekali lagi kita dilarang memperbanyak prasangka, dilarang bersuudzon, dan dianjurkan untuk senantiasa husnudon, karena suudzon itu nanti bisa berakibat kita banyak berdusta, ghibah, saling membenci, saling bermusuhan. Awalnya apa? Husnudon. Apa delok-delok? Akhirnya itu muncul. Ada delok yang biasa pengen ngerti. Apa delok-delok? Akhirnya muncul. Nah, insya Allah jika kita senantiasa husnudon, maka akan husnul khotimah. Ini tema kita malam hari penting. Ini penting. Baik husnudon kepada Allah maupun husnudon kepada sama manusia. Apa? Baik husnudon kepada Allah maupun husnudon kepada manusia. Tentu ada bedanya. Kalau husnudon kepada Allah itu artinya kita yakin bahwa Allah itu Rahman Rahim. Allah itu rahmatnya maha luas. Jadi bukan kok dugaan, tapi yakin. Kalau dengan Allah itu kita yakin, bukan apa? Dugaan. Jadi tidak ada potensi, tidak ada probabilitas ragu sama sekali. 100%, walaupun menggunakan kata dzon. Dzon kadang-kadang bisa berarti yakin. Contoh Al-Baqarah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bertemu Allah, bertemu Tuhannya. Ridwan, kalau urusan dengan Allah itu bermakna yakin. Maka husnudon kepada Allah itu kita yakin Allah itu maha luas rahmatnya. Kalau kita dongo yakin Allah mengabulkan. Kalau kita minta ampun istighfar yakin Allah mengampuni. Kalau kita beramal sesuai dengan syarat rukun ya yakin Allah menerima. Orang sampai kena wasa setan. Diopo gunane salat setan. Nah kalau ambisi nanti ngono wong saya tetap maksiat, dia apa gunane sholat? Setan. Maksiat terusan maksiat, sebetulnya aku karo Allah kudu apik. Kudu sholat untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah. Diterima, mesti diterima. Pokoknya sebetulnya kudu bener, salat rukunnya dipenuhi wes. Mesti diterima, yakin wes. Jangan sampai kamu mendengarkan bisikan setan. Apa gunane sholat? Wong setan. Siapa konsep mendem kok sholat barang dia apa setan ini? Aku mendemo ben wis pernah punya nakal, tapi karo Allah kudu apa? Kudu apik. Carane sholat. Iku susila ilang dhewe mendem. Nakale sesuai berkurang sendiri. Di setan biasanya ngono kuwi. Bisi setan gak jelas. Oh, setan gak jelas. Nah, tapi kalau Allah itu harus apa? Ya, yakin husnudon. Kalau kita ibadah yang diterima oleh Allah, yakin wis. Kalau kita istighfar pasti diampuni Allah. Kalau kita tobat pasti diterima oleh yakin. Kalau kita doa pasti dikabulkan oleh. Gak boleh ada ruang 1% pun ragu. Harus ya yakin. Nah iso ngono insyaallah enak. Lho aku ndonga bolak-balik kok gak ono ndi wujude lah. Iki salah juga maneh. Apa salah paham maneh. Allah itu pasti mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Tapi mengabulkan doanya itu bisa jadi 3 hal. Pertama langsung tunai. Contoh orang yang terjebak dalam gua minta dibuka guanya langsung buka gua. Ya, itu langsung tunai. Ya, ada model doa seperti itu.
minta hujan, langsung hujan. Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib misalkan zaman Sayyidina Umar, beliau minta hujan langsung hujan. Rasulullah mau langsung hujan. Ada seperti itu. Ada yang ditunda. Ada yang ditunda. Kapan nggak tahu. Nah contoh Nabi Ibrahim jaluk anak sampai umur berapa beliau? 80 tahun. Berapa lama nundanya? Nabi Zakaria berapa puluh tahun nundanya? Lama. Itu Nabi. Ya. Terakhir doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kan Allah ini tahu apa yang terbaik bagi kamu. Kadang kamu minta ini sama Allah diberi itu. Minta ini tapi diberi itu. Tapi tetap doamu tetap diterima Allah. Dan kamu harus ingat Allah itu gak pernah lupa. Bahkan walaupun kamu lupa doamu, Allah gak pernah lupa. Sekali kamu berdoa udah selesai. Ada kamu lupa tapi Allah gak mungkin. Siapa tahu ketika ada musibah kamu selamat. Gak ngerti kan? Ya, kudu dia kena penyakit ini ternyata enggak. Kena kecelakaan ternyata diselamatkan. Macam-macam lah bentuknya. Atau kamu dimudahkan ketemu jodoh yang solehah, ya, anakmu dari wong api. Atau apa lain, kamu dijaga kesehatannya, sehat terus, gak tahu loro. Bentuknya macam-macam, tapi mesti dikabulkan. Itu harus yakin, gak boleh ragu. Nah, itu contoh ya, husnudzon kepada Allah. Apalagi kalau mau mati, harus husnudzon. Harus husnudzon. La ya dulu kita bahas ya agak lama dulu. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinudzon billah azza wajalla. Jangan sampai sungguh temenan ya, jangan sampai seorang di antara kalian itu mati kecuali husnudzon kepada Allah. Jangan sampai husnudzon kepada Allah. Husnudzon apa? Ya Allah, rahmatmu lebih luas. Ya Allah, kalau memang dosa dewasa, ya Allah, kalau jaluk sepuro, wis. Ya Allah, kalau jaluk sepuro, kalau nyuwun rahmate panjenengan. Yes. Insyaallah husnul khotimah. Itu loh kayak ada apa? Orang masalah muakal ya. Cuma dia di akhir hayatnya bilang gini, ya Allah saya ini banyak dosa. Bejat saya ya Allah. Menawa jenengan masih mau mengampuni dosa saya. Diampuni sama. Kok saya gelem jaluk sepuro. Mau minta ampun pasti diampuni oleh Allah. Ya, jadi jangan sampai apa mengiyakan bisa setan mau loh. Apa gunanya wah setan? Gak ngerti gunanya sholat itu setan. Goblok. Sholat itu sholat. Gak ngerti gunanya sholat itu goblok. Sholat itu paling penting udah bisa sholat kok. Kita itu diciptakan di dunia ini untuk sholat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun kok. Sholat gunanya apa? Gak kenal. Setan goblok misalnya. So, orang paling penting kuwi salat selain salat itu apa? Genep-genep tok. Mangane genep-genep tok, turu genep-genep tok. Kanggo nunggu waktu salat berikutnya sebenarnya. Sebenarnya salat hidup itu untuk salat, makanya nanti Nabi itu diutus ke dunia untuk ngajari salat. Wasiat Nabi sebelum meninggal as-shalah, salat. Bahkan Nabi itu yusalluna fi kuburihim. Bahkan ulama itu yo ono wali ini. Lo bisa gue kok iso salat buka. Kamu kan enggak. Nah, sebab pengen enggak salat. Ana mlebu surga. Berarti kamu menganggap salat itu apa? Beban hidup itu salah wis. Cara pikir salah kaprah wis. Angel mlebu surga nang iki. Berarti kamu menganggap Allah itu buat aturan yang membebani kamu. Kok iso? Aneh. Enggak masuk akal kok iso mikirin ngono iki. Allah itu kan maha pengasih, penyayang. Kalau Allah itu membuat aturan itu mesti baik untuk kamu. Memang kudune kamu ini ngono kuwi. Ya kok dianggap beban soalnya. Aku pengen masuk surga terus gak sholat mana? Gak iso masuk surga gak jelas. Anggap sholat sebagai beban. Ya sholat iki wis tenang ya urip iki kudu sholat. Pantese wong urip kuwi iso karena kita diciptakan oleh Allah kan selesai. Ngono tok gak usah aneh-aneh. Ya pantese wong iso. Kok gak ngerti apa budane salat di gua setan goblok. Nah ora sing bisik ngono nang atimu setan kuwi jenenge. Apa? Setan goblok gak ngerti gunane salat, setan goblok. Salat gak ngerti gunane.
Suatu perkara paling penting dhewe salat kok. Salat kamu. Ya. Khusnudzon kepada Allah, pokoknya wudune bener 100% dipenuhi pasti diterima Allah. Wis ngono yakin. Ya. Yakin diterima Gusti. Ya, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan khusnudzon kepada Allah. Yang kedua masalah khusnudzon kepada manusia. Dulu ada ini riwayat Imam Bukhari. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismu Abdullah. Zaman Nabi ada seorang katakanlah namanya Abdullah. Saking nemene nakale wa kana yulaqabu khimar. Saking nakale mbok saking bodoh diceluk khimar. Oh, keledai. Terus saiki dipisui diceluk oh, dos misalnya ngono. Saking nakale. Wa kana yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini biasanya gaya Rasulullah guyu. Senane ngelawak wis kok. Senane gaya Nabi guyu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladu fi sarab, tapi ya ndablek mendem. Nek mendem marane Nabi, yo dihukum marane Nabi, dicambuk 80 kali ya. Ya, al-khamr ya. Dia dicambuk sama Nabi. Diungkon masing sahabate dihukum cambuk. Koyo ngalih maneh. Koyo teko maneh, ngombe maneh, njaluk dijik. Nabi cambuk Nabi ngono. Koyo ndak gembo gitu. Intinya wong rada embuh. Makanya disebut apa? Keledai. Karo sahabat liyane. Saking dableke tapi yo senengane membuat Nabi apa? Guyu. Senengane ngelawak nang ngarepe Nabi Muhammad. Aneh ini. Seneng ngombe khamr tapi gak mau jauh dari Nabi Muhammad. Hingga suatu ketika fa amrabi fajlida. Ya padha wis pokoke pas apa dicambuk dihukum mari mendem para Nabi Muhammad tapi kula mari hukum. Jaluk dihukum ya wis dihukum para sahabat. Ada yang nyeletuk sebagian orang lah. Allahumma al'anhu ma aktsara ma yuttabi. Semoga Allah melaknati dia. Kok bolak-balik gini, bolak-balik mendem dihukum, bolak-balik mendem dihukum, bolak-balik. Apa enggak diisin? Tapi apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu. Jangan kau melaknati dia. Fa wallahi demi Allah. Ma'alim tu annahu yuhibbullah wa rasul. Yang aku tahu dia itu cinta Allah dan cinta Rasul. Gak oleh dilaknat, gak oleh dilaknat. Kamu tahu isi hatinya? Tak ngerti tak? Seperti hatinya dia benar-benar cinta Allah, cinta Rasulullah. Gak boleh dilaknat. Ya berhubung kui, ya mendem dihukum, ya wis dihukum selesai wis. Tapi aja terus apa? Karena satu keburukan kamu anggap dia buruk semua, aja ngono. Ya wis iki tok ae wis, dia duwe elek siji, ya wis iku. Aja mbok anggap elek kabeh, karena dia mungkin punya kebaikan 1 2 3 4 5 yang kamu enggak tahu. Lah kenapa kita enggak boleh seutuh sama manusia? Oh, arek iki mendem. Mungkin satu keburukan mendem, tapi mungkin dia mungkin loma, seneng sedekah. Siapa ngerti? Mungkin dia kalau malam hari nangis, menyesali dosanya. Siapa yang tahu? Makanya ya satu itu buruk ya benar, tapi aja terus dianggap elek kabeh. Kita enggak ngerti. Nah, caranya gitu biar kita tidak seutuh. Sampai seperti itu. Husnudzon. Pokoknya kalau ada seudon langsung jangan dituruti, diganti hus. Oh sopo. Oh ini jarang ngaji. Oh mungkin gak ngaji tapi sergap sholat wengi. Misalnya oh arek wis mau enggak tahu tahajud. Oh mau jo seudon. Sopo tidak memang gak iso tahajud tapi sedekah ya akeh. Sopo itu seneng maca Qur'an ya akeh. Ya dia mungkin satu kurang tapi yang lain punya kelebihan. Aja terus mbok turak. Yo coba sedene ngono biasa ae buka gak gelem lagi ya wis ngono lho. Nek yo bocah kok piye. Sampai mambingi wiridan sampai jam 2. Apa ngerti? Wiridan salat ping 1000 akhirnya terus gak iso tahajud. Coba ngerti. Apa ngerti mari kerja kesel golek rezeki sing halal. Sing penting nak salat wajib ya kudu salat. Kan tahajud kan sunah. Ngono lho. Aja terus karena kekurangan satu hal dianggap elek kabeh aja ngono. Apa sih? Ya. Terakhir ada cerita ini. Ada seorang namanya
Abu Dujana radhiyallahu anhu sahabat. Dakhalu alaihi fi mardi wa wajhu yatahallal, masyaallah. Jadi ketika beliau ini sakit, ya mungkin sakit parah ya. Mungkin sakit mendekati ajal mungkin. Wajahnya itu bercahaya. Wajahnya bercahaya. Faqalahu ma wajhika yatahallal. Apa yang buat wajahmu itu kok bercahaya? Apa jawabnya? Ma min amali syai'in awsaqu indi min isnatain. Kuntu la atakallamu fi ma la yu'nini wa kana qalbil muslimina salima. Aku kok itu amal loro. Siji, aku tidak pernah bicara kecuali yang manfaat. Aku semua ngobrol ngalung betul ngobrol. Ya aku ngomong kudu ono manfaat, entah itu zikir atau ilmu atau amar bi shadaqah atau yang lain. Yang penting ada manfaat. Ngomongnya gak anggur. Sejogo bener ngomong. Yang kedua, wa kana qalbil muslim salim. Hatiku selamat untuk orang muslim. Aku enggak punya prasangka buruk, enggak punya dendam, enggak punya iri. Dua itu husnul khotimah. Ya, jaga mulut, jaga hati. Hatinya yang ilaman atau bi qalbin salim. Hatinya yang selamat, bersih dari seudon, bersih dari iri dengki. Kalau ada kretek-kretek ya itu langsung di. Namanya orang punya kretek ya bisa ya, tapi apa jangan di. Contohnya kayak tadi ya, contoh praktis tadi. Logika ini tapi siapa tahu ya. Apa? Jaga lidah, jaga lisan, bicara hanya yang manfaat. Yang kedua, jaga hati. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena nanti dia di surga itu orang itu nggak ada yang dengki, nggak ada yang mangkel. Iya kan di surga itu kan saling duduk jagongan, guyon-guyon, nggak ada seudon nggak. Nah, kalau pengen jadi ahli surga ya salimus sodri, artinya sih salimul qalbi, artinya sih selamat dari seudon, selamat dari iri dengki. Man habba ayyaqdillahu lahu bil khair falyuhsin lidzan binas. Katanya Imam Syafi'i, siapa yang ingin diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya dia senantiasa berbaik sangka pada manusia. Ya. Oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.